tadi begitu dari segi tahap awal bekerja, kebijakan apa yang mungkin menurut Anda ini tepat agar kita bisa mendapatkan talenta yang sesuai di bidang yang sesuai begitu, bukan hanya karena orang ini takut tidak kebagian pekerjaan. Jadi gini Mbak, ada persoalan sebenarnya nyambung ke Prof Budi tadi mengenai tough ya. Nah, pemerintah itu sebenarnya seringkali dihadapkan oleh tadi paradoksnya dilema yang berat gitu ya. Misalnya penerimaan ASN. ASN udah diterima mereka, tapi mereka itu akhirnya dengan alasan jauh dari tempat tinggalnya, ISTQB-nya tak seberapa, macam-macam itu terus banyak yang mundurkan diri, Mbak. Ini kan sudah suatu firman yang kemarin, tahun kemarin sangat ini sekali, ya sudah di era Pak Prabowo. Itu betul-betul menjadi tantangan tersendiri pemerintah itu bagaimana agar mereka istilahnya dalam Jawa itu kerasan gitu dengan kerjaan itu dan mau menjalani. Nah, yang lain memang ini butuh yang namanya kebijakan sebenarnya advokasi yang sebenarnya itu sangat diarahkan. Jadi mereka itu diarahkan, cuman ini agak rumput ya Mbak, gini ya. Kalau ada satu bidang terlalu patuh misalnya ini ada banyak kita menangani sarjana hukum ya. Itu mereka begitu lulus bercita-citanya menjadi advokat. Jadi advokat itu sekolah. Cuman nggak lama sekolahnya itu paling ya mungkin sebulan ya sudah cukup. Ini terus nanti dia menjadi advokat. Tetapi kan persoalannya job advokat ini juga nggak banyak gitu lah. Artinya menangani kasus banyak sekali gitu. Jadi ini hal-hal yang menurut saya juga menjadi tantangan. Artinya apa memang ada yang berhalu saya pengen jadi advokat seperti itulah ya. Anda kan udah tahu semua tuh yang tokoh yang memang sangat dikagumi anak-anak muda. Tapi di satu sisi mereka tak punya kemampuan untuk itu gitu. Jadi akhirnya pemerintah sudah membuka putusan MK yang baru itu bahwa yang namanya advokat itu Mbak sejajar dengan namanya jaksa, sejajar dengan polisi, sejajar dengan hakim. Itu dalam konteks penanganan sama. Tapi kan persoalannya masyarakat nggak akan memandang sama. Ini kan sulit ya kalau ya hakim, jaksa ya jaksa. Dia udah orang punya ini. Tapi advokat itu dia kan berdiri sendiri, harus cari makan sendiri, cari cuan sendiri. Jadi nggak ada kalau mereka kan ada memang yang dalam Persi itu ada cantolan entah APBN, entah cantolan dari kebijakan pemerintah. Nah ini menjadi juga tantangan bagaimana kemudian menyambung tadi. Kalau misalnya suruh royaltas awal memang banyak kan nggak mau. Ada bidang yang misalnya notaris, Mbak. Notaris itu udah penuh Mbak. Jadi perguruan-perguruan tinggi sekarang swasta nggak berani buka notaris. Karena apa ya? Sudah disurvei oleh Kementerian Hukum HAM waktu itu ada datanya. Mereka disurvei itu isinya kantor notaris bukannya notaris tapi banyak isinya kucing. Jadi kan dibuka kantornya kosong. Nah ini hal-hal yang sebenarnya adalah karena apa? Karena kita seringkali menganggap bahwa itu bidang yang banyak diminati dan memberikan harapan cerah seperti itu. Nah, karena itu untuk mereka yang tadi disampaikan mereka-mereka yang baru memang tanpa ada penambahan skill, tanpa ada pendampingan yang memadai dan yang paling penting adalah kebijakan pemerintah. Dulu kita ada kebijakan kartu prakerja, itu di era Pak Jokowi kan. Ya walaupun kebijakan itu akhirnya ya tanda petik ujung-ujungnya ya tahu sendiri. Artinya, tapi sebenarnya nawaitunya ya, mensreanya itu baik gitu, bagus. Tapi pada prakteknya kita itu seringkali terus apa yaitu tadi masuk angin kalau bahasanya itu kebijakannya itu masuk angin karena apa akhirnya tidak membekali sesuatu yang memberikan nilai positif kepada yang namanya calon-calon pencari kerja. Nah ada persoalan juga pencari kerja ini yang tadi saya sebut di magang nasional itu ketika mereka ditempatkan di satu perusahaan ada dua perusahaan yang saya amati itu nah ada BUMN satu ada lagi di ini itu mereka ini Mbak apa namanya kayak ya daripada nggak ada pilihan. Jadi mereka ya bekerja kan itu selama 6 bulan kan mereka itu di ini nanti. Di satu sisi ada juga yang mereka di kementerian lembaga ditaruh di situ. Itu seperti kayak dikerjain, Mbak. Jadi mereka datang ya udah datang situ nanti kerjanya itu sudah sore. Sementara yang pekerjanya katakanlah PNS atau itu pada udah pulang duluan, Pak. Jadi mereka dikasih dibui kerjaan, suruh kerja yang sebenarnya dia tanpa arahan, nggak ngerti harus ngerjain apa. Ini kan juga menjadi tantangan akhirnya mereka seperti pihak yang dimarginalkan atau mereka jadi nggak nyaman. Nah, ini kan hal-hal yang dimana kemudian harapan kita untuk mereka bekerja secara matang, kemudian ya kalau bahasa keren yang ini secara apa namanya inovatif tadi yang sampaikan Pak. Ini memang sebenarnya jadi sulit karena apa sulitnya?
situasi yang dinamis dalam arti kebijakan kita sendiri yang kalau orang kebijakan itu selalu mengatakan itu karena kebijakannya gitu. Aturan sudah banyak, kita sudah buatkan semua aturan. Nah, tapi ketika implementasi kan di tangan seorang elitnya itu karena pembuat kebijakan adalah pejabat yang berwenang. Nah, pejabat wenangnya itu seringkali nggak memberikan ini arahan. Kita ada kementerian macam-macam, ada kementerian tenaga kerja ya ada, kementerian apa pun ada. Tetapi kan yang terjadi kemudian adalah apa? Mereka-mereka yang bekerja sudah juga akhirnya nggak patuh yang dibikin tadi sebut job hopping ya, lompat gitu, hopping ya lompat. Ya kan banyak yang mau koto loncat itu. Tapi ada juga yang ya karena keterpaksaan tidak ada pilihan, sudahlah kita jalanin itu. Tetapi kan kemudian dia tidak produktif, tidak inovatif juga enggak. Yang ada ya dalam bahasa Jawa itu mengalami keloyoan ini, loyo tidak jelas ininya. Itu kan jadi tantangan. Tapi ini sebenarnya pemerintah harus menjelaskan kepada ada semacam mekanisme prosedur di mana kemudian ketika seseorang misalnya sudah nggak memadai, mereka harus dikasih sanksi, dicopot gitu, misalnya dicopot atau dipindahkan di tempat lain. Mungkin dia nggak cocok. Dia nggak cocok di satu tempat itu yang dia merasanya nggak cocok. Nah itu juga harus ada semacam, tapi kan belum ada evaluasi Mbak. Jadi sampai hari ini seperti itu nggak pernah dilakukan oleh pemerintah. Yang penting dibuka aja. Udah ada program magang nasional, udah nanti kerjasama dengan ini. Sampai ke Pemda sekarang BUMD semuanya diserahkan Pemda semua. Tapi yang nggak ada kemudian apa yang harus dilakukan setelah mereka kerja, setelah 6 bulan nanti harus bagaimana. Mereka kerja dapat uang ya UMP. UMR lah katakanlah itu, terus akhirnya harus bagaimana lagi itu nggak ada. Jadi pemerintah malah mendorongnya yang penting itu bisa dikonsumtif, atau mereka ada penghasilan, atau mesti dibelikan sesuatu nanti pemerintah harapannya ada pajak, ada ini restribusi yang dimasukkan gitu Mbak. Jadi hal-hal itu menurut saya. Apakah artinya kita tuh butuh terobosan terkait dengan sistem punishment and reward yang mungkin lebih jelas dan lebih transparan? Oh ya. Itu salah satu yang menurut saya konteksnya lebih kepada bagaimana kemudian ketika loyalitas itu diharapkan untuk mencapai yang namanya produktivitas tinggi. Ini kan kaitannya dengan kinerja Mbak. Jadi kalau itu mau berkinerja memang kita harus kembali ke masalah culture ya Mbak. Budaya masyarakat Indonesia itu kalau nggak dipaksa, dia ya begitu gitu ya. Jadi sesuatunya itu ya belok-belok nggak karena itulah menurut saya memang reward and punishment jadi sangat penting, tapi reward itu sendiri juga harus terukur, dijelaskan sejak awal kamu rewardnya seperti apa. Jangan kemudian Anda bekerja, ada keluarga saya yang bekerja, salah satu keluarga saya bekerja di bidang ini penjualan mobil. Ratingnya dapat mobil sekian, dia dapat ini segitu. Tapi begitu turun dia nggak dapat apa-apa. Ini kan juga sesuatu yang kemudian kok jadi malah bukan punishment bagi saya, padahal dulu dapatnya reward kan ketika ini penjualannya tinggi. Seperti itu Mbak. Menarik tadi Mbak bilang harus dipaksa, orang kita harus dipaksa begitu. Tapi dalam batas apa pemaksaan ini bisa dilakukan agar tidak menjadi otoriter? Jangan dijawab dulu, kita akan bahas usai jeda. Tetaplah bersama kami akan kembali sesaat lagi.